Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Beliau adalah Mustasyar PBNU yang alhamdulillah telah bergabung bersama kami di hari ini Wan Ahwat. Dan mohon maaf agak sedikit terlambat karena ada sedikit gangguan teknis di sini ya. Alhamdulillah sudah teratasi. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini membahas tema mengenai mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Dan nanti yang ingin bergabung seperti biasa Anda bisa bersama kami bergabung di 08111 999720. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasul TV yang kami cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat jumpa kembali dalam Tausiah Malam. Semoga acara ini dapat membimbing kita menuju pemahaman agama yang baik dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam salah satu ajaran Islam yang sudah masuk ke tingkat tinggi, akhlak tingkat tinggi, dan pengamalan agama yang sangat tinggi, itu dikenal adanya itsar. Al-itsar itu adalah mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri. Kita ambil contoh orang-orang Madinah, kaum Ansor itu mengutamakan orang-orang Muhajirin dari Mekah, dari dirinya sendiri. Meskipun mereka membutuhkan, itu akhlak tingkat tinggi. Luar biasa. Begitu datang Nabi dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah, penduduk Madinah menyambutnya dengan luar biasa. Diistimewakan semua. Itulah yang disebut tadi, mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri dalam rangka menjunjung tinggi akhlak dan perilaku yang terpuji. Para jamaah, para pemirsa sekalian, hal seperti ini bisa dicontohkan banyak sekali. Orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sambutan yang luar biasa. Sehingga setiap orang Madinah ingin supaya Nabi datang ke rumahnya, supaya tinggal di rumahnya. Kemudian juga waktu para sahabat Nabi datang dari Mekah dalam jumlah besar, semua disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan, wahai sahabatku, kaum Muhajirin, orang-orang Mekah itu, segala apa yang kami miliki adalah milikmu juga, silakan dimanfaatkan. Itu kata mereka. Rumah, kebun, tempat tinggal, dan segala macam. Tetapi orang-orang Mekah yang telah dibina oleh Nabi sebagai manusia-manusia muslim yang tangguh,
dan memiliki insting yang sangat tinggi dalam bidang ekonomi, mereka menyampaikan terima kasih wahai sahabat-sahabatku, kaum Ansor, penduduk Madinah, Anda sangat baik pada kami. Tapi kami nggak mau dimanjakan begitu saja. Kami minta pada kalian, tunjukkan kami di mana ada pasar. Itu yang mereka minta. Di mana ada pasar? Tunjukkan. Begitu ditunjukkan pasar, bisnis insting dari kaum muhajirin ini luar biasa. Kelihatan di situ celah-celah bagaimana dia berdagang. Akhirnya dia berdagang, dan berdagang itu saudara tidak perlu modal. Modalnya cuma satu, kejujuran. Itu bisnis. Kalau jujur kita sukses, maju. Tapi kalau nggak jujur, ambruk. Modal nggak perlu. Saudara sambil contoh. Di suatu pasar tekstil, banyak teman-teman kita jadi bosnya itu ya, jual tekstil besar-besaran. Saya sampaikan pesan kepada sebagian keponakan saya yang masih kelihatannya nganggur, coba segera kamu bawa meja. Nggak perlu bawa uang, nggak perlu bawa modal. Bawa meja aja. Begitu dia bawa meja, kita perkenalkan dengan pedang besar tadi. Akan ikut menjualkan barang dagangannya. Oh, itu mereka senang. Saya pesan pada mereka, saya bilang, ini kalau laku, kamu bayar. Untungnya kamu bawa pulang. Mulailah ditumpuk saudara di meja itu. Ya, bahan-bahan tekstil macam-macam numpuk di situ. Laku itu orang pada datang ke situ. Dapat untung, sudah selesai pasar, dihitung. Yang laku berapa, serahkan. Untungnya dibawa pulang. Barangnya dikembalikan lagi. Aman. Nggak pakai modal, jujur. Nah, dari 3 orang yang kita arahkan itu, yang 2 jujur, sukses. Yang 1 nggak jujur, apa? Laku, dibawa sendiri duitnya. Udah, ambruk. Jadi saudara, itu modal yang paling tinggi dalam bisnis adalah jujur. Maka kaum muhajirin dari Madinah melihat celah-celah untuk, tadi namanya celah untuk bisnis itu tadi. Orang nggak kepikir bagaimana kita punya modal, nggak usah punya modal, ambil punya teman-teman. Dan kita, berarti dia lakunya lebih banyak. Itu begitu. Nah, soal orang, kenapa orang beli pada kita? Ya kita dengan cara yang baik, orang tertarik pada barang kita, beli mereka. Nah, saudara, inilah yang kita contohkan, ya, gimana orang-orang Madinah begitu baik pada orang-orang Mekah, tapi orang Mekahnya nggak mau melunjak dia. Dia ingin bangkit sendiri, ingin usaha sendiri. Dalam jangka waktu yang begitu lama, orang-orang Mekah sudah bisa mengimbangi orang-orang Madinah. Hebat mereka. Nah, bisnisnya luar biasa. Nah, sekarang saya ambil contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih kedatangan seorang tamu yang membutuhkan suatu bantuan dari Rasulullah, maka Nabi berbisik kepada salah seorang istrinya, apakah ada persiapan makanan yang tersedia? Kata istri Nabi, sama sekali nggak ada, kecuali air putih. Bayangkan saudara, rumah Nabi nggak ada makanan kecuali air putih, kata istri. Lalu Nabi utus orang lain datang ke rumah istri yang satu lagi. Datang begitu juga, nggak ada Rasulullah punya apa-apa, hanya punya air putih. Semua istrinya menjawab begitu.
kami nggak punya apa-apa kecuali air putih. Ya bagaimana menjamu tamu dengan air putih, saudara? Maka Nabi tawarkan pada para sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menerima tamu ini, mau mengurus tamu ini? Salah seorang sahabat kaum Ansor pribumi Madinah, laki-laki, ya kata, baik Rasulullah, saya yang akan mengurus tamu ini. Maka dibawalah tamu dalam kendaraannya pulang ke rumah dia. Sampai di rumah, saudara, pria Ansor ini tanya kepada istrinya, istriku, apa ada makanan untuk menghormati tamu ini? Istri menjawab, nggak ada, hanya sedikit makanan untuk anak kita. Coba sudah bayangkan, nggak ada makanan lain kecuali sedikit, itu jatah anaknya. Apa kata suaminya? Cobalah kamu bujuk anak kita, kasih mainan apa deh, supaya jangan mengarah kepada makanan itu. Coba makanan itu mau saya berikan kepada tamu. Nah, kata suaminya, nanti kalau tamu sudah siap di meja, makanan sudah diberikan, nanti matikan lampu. Mengapa lampunya dimatikan, saudara? Makanannya nggak ada lagi, cuma itu. Kalau majikannya nggak makan, kan kamu nggak mungkin makan dong, masa makan sendirian? Maka dimatikan lampunya. Seolah-olah majikannya ikut makan, saudara. Tamunya menikmati makanan itu. Majikannya di depan tamu itu seolah-olah ikut makan, kedengaran, ya. Kecap-kecap mulutnya kedengaran. Ya kalau misalnya pakai sendok ya ada kelontrang-kelontrangnya gitu kelihatan, kedengaran. Sehingga tamu itu makan dengan nikmat. Coba bayangkan, saudara, sampai lampunya dimatikan. Ya. Nah begitu tamu itu selesai, dia kembali. Udah besok paginya pria Ansri datang kepada Rasulullah. Begitu dia datang, Nabi menyampaikan, Allah merasa takjub dari apa yang kamu lakukan berdua suami istri tadi malam. Allah sampai takjub dengan cara seperti ini orang menghormati orang lain. Dirinya nggak makan tapi dianggap makan. Inilah saudara bentuk isar tadi. Mengutamakan orang lain sampai dia sendiri nggak makan, sampai anaknya dibujuk untuk tidak makan dengan dikasih mainan yang lain. Dia nggak makan, tapi kira-kira dianggap tamunya makan. Sehingga tamu itu makannya nikmat. Kalau tahu majikannya nggak makan, dia pasti nggak mau makan. Tamu nikmati makanan. Karena seolah-olah tuan rumahnya juga ikut makan di situ. Sehingga Allah SWT, kata Nabi, merasa takjub dengan perbuatan kamu berdua tadi malam. Itu menunjukkan betapa mulianya, saudara. Orang biasanya mengutamakan diri sendiri. Kadang-kadang berlebihan, ditimbun untuk diri sendiri, nggak pernah memikir orang lain. Dia sering punya prinsip, pokoknya kita semua, orang lain nggak perlu. Ini bahaya. Nah, sikap seperti ini tidak selamanya diterapkan dalam hal tertentu. Utama orang pada seperti tadi, ya, ada tamu yang kelaparan, saudara. Nah, itu kita utamakan dia. Para jamaah sekalian, dari contoh ini kita banyak jumpai itu di kehidupan para sahabat Nabi. Di tengah kecamuknya pertempuran, saudara, peperangan. Ada seorang sahabat Nabi
yang terluka, banyak mengucurkan darah tercuah, sehingga orang itu kehausan di padang pasir. Dia akan atini moya, mohon saya minta air. Itu kaum mujahidah, ya, kaum perempuan ikut berjihad biasanya menyediakan air, menyediakan makanan, menyediakan perlengkapan perang. Kaum wanitanya, kaum wanita mujahidah itu berlari membawa air bening untuk orang yang sedang kehausan karena terluka. Begitu dia minum, belum minum, dia jadi sebelah sana sahabatnya terluka juga. Dia bilang, oh ya, air. Dia nggak jadi minum, saudara. Dia kata, ati ahi. Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin dunia. Umar bin Khattab pemimpin dunia. Bukan pemimpin umat Islam saja, pemimpin dunia. Utsman bin Affan pemimpin dunia. Ali bin Abi Thalib pemimpin dunia. Tokoh-tokoh lain yang disebut rijal haular Rasul. Laki-laki pemimpin di sekeliling Rasulullah. Jadi pemimpin dunia karena istri sesuatu. Saling mengasihi, saling beribadah hati, dan saling tolong-menolong. Ini yang membuat Nabi dan sahabatnya berhasil berdakwah dan mengembangkan Islam dalam jangka waktu yang sangat singkat. 10 tahun setelah Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, 10 tahun kemudian beliau dan sahabatnya sudah mengislamkan seluruh jazirah Arab. Sudah bayangkan, 10 tahun setelah hijrah, jazirah Arab semua diislamkan. Jadi itu suatu hasil yang luar biasa. Karena apa tadi? Persatuan, persaudaraan, cinta kasih, kemudian saling menyayangi, saling beribadah hati. Ini yang membuat mereka jadi besar. Bukan saling menohok, bukan saling mencaci, ya, bukan saling menghina, bukan. Tapi para jamaah, saudara-saudara sekalian, itulah yang bisa kita berikan malam hari ini. Mudah-mudahan contoh ini bisa kita tiru, ya, bisa menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat tausiah malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, Mustasyar PBNU. Tema mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Yang ingin bergabung bertanya silakan di 081119999720. Kami segera kembali.
Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Muragama. Tema mengenai mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ustadz, sudah ada yang bertanya di WhatsApp Rahasia di 081119997020. Ini yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Ibu Hesti di Tangerang Selatan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang peduli dengan orang lain tapi tak acuh kepada keluarga sendiri? Ini sering terjadi ketika ada musibah di tempat jauh, dia membantu, sementara kerabat dekat kesulitan malah acuh dan seolah tidak tahu. Ini bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Demikian. Ya, baik. Jadi yang dimaksud isar tadi, itu pun kita mengabaikan keluarga, bukan. Diri kita sendiri. Saya ambil contoh, kita mengutamakan orang lain dari diri kita, anak kita contohnya. Ya, saya nggak makan 3 hari, kuat kali. Kalau anak saya nggak makan, saya nggak kuat. Nah itu contoh. Ya, jadi itu pun begitu tadi. Kalau ada kerabat dekat kita yang sangat membutuhkan, ya itu dahulukan. Yang jauh juga kita kasih, karena apa? Di sana ada musibah. Nah, jadi kita harus bisa ngatur. Ya. Untuk ini sekian, untuk sana sekian, terus bisa. Sehingga semua yang membutuhkan kita bantu. Kita harus bisa membagi bantuan kita, ya, kepada kerabat dekat dan orang jauh. Ya, ada wasah bibil jambi, ya. Nah, kerabat dekat kita, teman sejawat, yang jauh kita bisa membagi. Ya, jadi tidak kemudian kita mengutamakan ini, mengabaikan ini, enggak. Semua kita anggap penting. Nah, sebaliknya untuk diri kita sendiri kita mengalah. Ya, diri kita mengalah. Tapi kerabat kita, kita bantu. Ya, itu yang dibimbing oleh peristiwa yang dijelaskan dalam hadis Nabi tadi, ya, dan disebutkan juga tentang peristiwa para sahabat Nabi di Madinah terhadap orang-orang Muhajirin dan Mekah. Ya, begitu. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, semoga terjawab ya. Selanjutnya dari Bapak Yusman di Bogor, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor menjadi sebuah karunia Allah yang luar biasa bagi umat Islam. Kita merindukan persaudaraan seperti itu, Ustadz, di akhir zaman ini. Apakah hal itu bisa kembali terulang, Ustadz, sehingga umat Islam yang teraniaya di belahan bumi lain bisa terbantu oleh saudaranya di belahan bumi yang lain juga? Demikian. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Bisa. Kalau kita menghendaki bisa, kenapa nggak bisa? Saudara-saudara kita di tempat yang jauh pun bisa kita jangkau sekarang. Bisa kita berikan bantuan. Misalnya Palestina, ya kan? Kita sering bantu Palestina. Ya, orang Palestina dengan Indonesia dekat sekali. Dan saya kira jangan Palestina aja, yang lain juga membutuhkan. Maaf, misalnya Yaman. Di Yaman kan sering terjadi bentrokan gitu ya, perangan. Nah, itu banyak orang berita. Itu pun harus kita berbagi dengan mereka. Atau di mana saja di dunia ini. Termasuk juga di lingkungan kita. Jangan kita mengutamakan yang jauh-jauh, di lingkungan kita enggak. Yang terdekat dulu ya. Kita juga harus tetap kita pikirkan. Di kampung-kampung, di daerah kita yang masih sulit, itu juga kita pikirkan. Ya, jadi jangan kita hanya mengambil yang jauh tadi, jangan. Yang dekat juga kita utamakan. Ya, begitu. Dan itu bisa kita lakukan. Sudah bisa kita wujudkan. Sehingga banyak orang-orang umat Islam di tempat lain ya berterima kasih kepada kita. Kita sudah bangun rumah sakit, ya. Di Palestina tuh bangun rumah sakit. Ada bangun sumur air, ya. Itu banyak dari kita, ya. Ada rumah sakit Indonesia di sana. Masuk Indonesia di Gaza. Ya, termasuk Rasil itu ikut, ya, ikut sponsori. Pendengar Rasil juga pendengar Rasil banyak yang membantu untuk membangun rumah sakit Indonesia di Palestina misalnya, dan tempat-tempat lain lah, ya. Saya demikian. Terima kasih. Dari Bapak Musyawir, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, mohon pencerahannya Ustadz. Dalam Quran surat Al-Kahfi yang jumlahnya 110 ayat, di akhir ayat selalu berakhir dengan harokat
fathatain ya. Apa hikmah yang demikian itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya itu hikmahnya itu kan sastra tinggi, kelas tinggi. Ya jadi kalimat-kalimatnya itu bersifat sastra, ya sehingga di akhirnya itu ya menggunakan fathatain yang diberhentikan. Ya. Misalnya hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Maukah kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sesat. Lebih di dunia wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, gitu ya. Dan mereka mengira bahwa mereka itu telah berbuat baik. Nah, itu contoh ya jadi surat kami itu menjadi suatu gaya sastra yang sangat tinggi dan menjadi sangat mudah dihafal. Ya. Banyak ilmu-ilmu dalam Islam itu dibikin syair, makanya supaya dihafal. Misalnya Alfiyah Ibnu Malik itu isinya itu nazom, 1000 nazom. Itu semua mengenai nahwu dan shorof dari bahasa Arab, gramatika bahasa Arab itu tercantum dalam satu buku Alfiyah Ibnu Malik namanya ya. Itu semuanya syair, jadi mudah dihafal. Ya, jadi itu hal-hal yang sastra sangat tinggi dan menjadi mudah dihafal. Jadi salah satu hikmahnya adalah mudah dihafal. Surat Al-Kahfi itu mudah sekali dihafal, ya. Demikian juga surat-surat lain. Itu ada, ya. Terima kasih. Ya. Dari tidak menyertakan nama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya setiap habis sholat maghrib mengirimkan doa dan membaca surat Yasin untuk ruh yang sudah wafat. Bagaimana dalil dan juga syariatnya? Atau sebaiknya harus bagaimana Pak Ustadz? Kami anak-anak yang ditinggalkan orang tua untuk sampai pahalanya menjadi anak soleh dan solehah. Demikian Pak Ustadz. Itu yang penting itu kan doa sebetulnya. Surat Yasin juga penting karena apa? Dia mengantarkan doa itu. Jadi sebelum kita berdoa, baca surat Yasin dulu. Itu diperintahkan dalam beberapa perintah ya. Ya, misalnya Iqra'u ma takum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang sudah meninggal di antara itu surat Yasin. Ada hadisnya. Ada mengartikan mengatakan yang menjelang meninggal betul, menjelang meninggal kita bacakan Yasin, setelah wafat kita bacakan Yasin. Dan doa. Apakah doa kita sampai? Sampai. Kalau nggak sampai, Nabi nggak nyuruh. Quran nggak nyuruh. Nah, Quran sebutkan Rabbighfirli walidayya ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai contohnya dari Allah. Wahai Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Itu kan contoh doa. Nggak mungkin kalau nggak diterima, ya pasti ada manfaatnya. Termasuk juga dicontohkan di ayat lain. Rabbighfirli walidayya waliman dakhala baiti walil mu'minin wal mu'minat. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ampunilah orang pernah masuk rumahku dan semua kaum muslimin dan muslimat. Itu kan jelas. Kalau Quran memerintahkan masa sia-sia? Nggak mungkin ya. Jadi pasti ada manfaatnya. Demikian dari tadi untuk mengantar doa kita baca Yasin boleh, baca Al-Qur'an boleh, baca Ar-Rahman boleh, baca Al-Waqi'ah boleh, silakan. Pokoknya baca Quran itu baik, ya. Membaca Quran itu sangat baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Yang terakhir Ustaz dari Ibu Rahma di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, sejauh apa kita dalam hal ini untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri? Apakah di saat yang sama kita juga membutuhkan tetap diprioritaskan orang lain? Demikian. Itu melihat ukuran kebutuhannya. Kalau orang lain lebih membutuhkan, kita utamakan. Maaf, orang lain lagi kelaparan. Saya punya nasi untuk sarapan pagi saya. Ya. Nah, ini kan kita butuhkan untuk sarapan. Iya, tapi saya nggak sarapan nggak apa-apa. Setiap hari saya makan, nanti siang juga saya makan. Tapi yang itu yang kelaparan itu. Nah, ini kita berikan pada mereka. Jadi tingkat kebutuhannya kita ukur. Kalau dia sangat butuh sekali, kita utamakan. Kalau nggak seberapa butuh ya enggak. Tapi kalau butuh sekali kita utamakan. Maaf saudara, seperti bagaimana rumah sakit menerima pasien.
bukan soal daftar yang datang duluan, bukan. Yang paling penyakitnya berat, yang paling penyakitnya berat itu dahulukan di rumah sakit itu. Meskipun datangnya belakangan, tapi ini gawat duluan, jangan. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi kita melihat sampai di mana batas kebutuhan, itu yang kita utamakan. Demikian, terima kasih. Baik Ustaz, sebelum pamit disimpulkan pembahasan di hari ini, Ustaz, silakan. Baik, ikhwan dan akhwat para jemaah kita muliakan bahwa sikap dengan akhlak yang sangat tinggi dan pemahaman agama yang sangat mendalam adalah kita harus simpati dan empati kepada sesama muslim, dan kita mengutamakan membantu kepada orang yang tingkat kebutuhannya sangat tinggi. Utamakan itu. Ya. A, B, A butuh, B butuh, C butuh. Tapi C sangat membutuhkan. Sudah sama ketika kelaparan. A dan B belum, masih makan 2 kali. Ya. Ini maknanya kita utamakan C. Ya. Jadi itu cara kita memilih, dan itu sangat mudah kita membantu mereka. Kita bisa, ya, semua kita bisa. Jangan dikatakan nggak bisa, jangan bisa. Bisa, insya Allah. Meskipun bantuannya nggak banyak. Saudara membantu orang lain dengan sebungkus nasi cuma 5.000 bisa. Ya, saya kira demikian. Nasi 5.000 betul di tempat saya begitu. Saya sarapan pagi itu nasi uduk 5.000 satu bungkus. Ya. Kenyang itu. Ya. Nah, jadi itulah gambaran kita bagaimana berbuat baik pada orang lain dan mengutamakan orang yang amat sangat membutuhkan. Itu yang terbaik. Ya, demikian yang kita sebut dengan isar tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada kekhilafan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwad tausiah malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, Mustasyar PBNU. Tema yang disampaikan adalah mengenai mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hadi temani Neza dan juga Yusuf Subangkit undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.